Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ari Aditama, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 2 Ngaglik. Salam semangat. Semangat menjalani hari-hari yang penuh makna ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Para peserta didik yang budiman, kita tentunya sering membaca suatu berita, misalnya koran, misalnya media daring atau online, tentang suatu berita atau informasi yang di dalamnya terdapat opini dan fakta serta berbagai peristiwa. Tentu asik, bukan, berita-berita tersebut ya. Dalam berita tersebut ada banyak isu yang perlu kita sikapi dengan bijaksana. Karena semua isu yang berkembang itu belum tentu benar. Dalam suatu editorial disajikan opini yang fenomenal dan faktual. Isu tersebut memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu isu yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk diamati dan dirasakan saja, tetapi juga untuk dipelajari. Sebaiknya isu-isu tersebut kita gunakan sebagai pembelajaran. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam informasi atau isu yang salah, karena ini akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Tetapi sebaliknya menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat untuk orang lain, itu akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Untuk itu, materi editorial ini penting kita pelajari agar kita bisa menyikapi berbagai informasi yang sedang berkembang di sekitar kita dengan bijaksana dan bermanfaat bagi orang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks editorial dengan kompetensi dasar 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan KD 4.6, merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menganalisis struktur teks editorial dengan kritis dan semangat, sehingga nanti dapat merancang teks editorial dengan kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Bagaimana? Sudah siap kan? Teks editorial berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar mengenai beberapa pokok suatu masalah. Nama lain editorial adalah tajuk rencana. Seperti yang telah Bapak Ari sampaikan tadi, bahwa di dalam editorial kita akan mendapatkan informasi yang sedang berkembang di masyarakat yang perlu ditanggapi secara bijaksana. Kita seharusnya menyikapi informasi itu dengan baik, dengan cara mempelajari dari mana asal informasi itu. Kemudian kita telusuri sumber informasi itu apakah bisa dipercaya atau tidak. Dengan cara seperti itu kita bisa menyikapi berbagai informasi yang sedang berkembang di sekitar kita dengan bijaksana, sehingga tidak akan termakan dengan
isu yang tidak bertanggung jawab, yang menyesatkan. Untuk itu, materi pelajaran editorial ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Dalam suatu editorial terdapat fakta dan opini. Fakta itu adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Fakta itu juga berarti sesuatu yang benar-benar ada atau sudah terjadi. Kemudian arti kata opini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat atau pikiran atau pendirian seseorang. Berikut ini Bapak jelaskan ciri-ciri fakta dalam suatu kalimat. Yang pertama, memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta terdapat data yang jelas dalam suatu peristiwa. Di dalam kalimat data tersebut dapat berupa bilangan statistik misalnya bisa juga berupa tanggal dan waktu kejadian maupun hal lain yang telah terverifikasi sehingga data tersebut akurat kebenarannya. Kemudian ciri fakta yang kedua bersifat objektif. Yang dimaksud dengan objektif dalam kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi, sehingga data yang objektif itu dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian ciri-ciri fakta yang ketiga adalah benar-benar terjadi. Sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi berarti seseorang bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Untuk menjelaskan ke publik bahwa suatu peristiwa itu adalah fakta, maka biasanya akan dilengkapi dengan data berupa gambar, berupa foto, berupa video, atau data-data yang diperoleh dari suatu peristiwa yang benar-benar telah terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini dalam suatu kalimat yang pertama mengandung pendapat pribadi. Dalam kalimat opini banyak berisi pendapat dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dalam beberapa kasus pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga pernyataan tersebut terkesan sebagai suatu fakta. Padahal perkataan orang itu masih sebatas pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Untuk itu, data yang seperti itu disebut data opini. Kemudian, ciri-ciri opini yang kedua bersifat subjektif. Hampir sama dengan ciri yang pertama.
Ciri yang kedua dari kalimat opini adalah pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak, sehingga tidak bisa dikatakan netral. Tentu saja, pendapat tersebut belum tentu sama dengan pendapat-pendapat orang lain, sehingga pendapat itu bisa saja benar, bisa saja salah. Kita harus bijaksana ya menyikapi pendapat seseorang yang belum benar itu ya. Kemudian ciri-ciri opini yang ketiga, memiliki kata yang bersifat relatif. Pada kalimat opini ya, seseorang akan cenderung ya menemukan kata yang bersifat relatif. Maksud relatif di sini ialah kata atau frasa tersebut ya cenderung bisa berubah tergantung siapa yang mengucapkannya. Kata yang termasuk relatif ini ya, ciri-cirinya ya menggunakan kata-kata seperti ini. Misalnya kata-kata kurang lebih, misalnya ya, agak, biasanya, mungkin, kira-kira, dan lain-lain. Sebenarnya ya, editorial itu merupakan teks opini. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ya, di dalam teks editorial ini terdapat uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Tetapi ya, yang namanya teks opini ya, belum tentu ya merupakan teks editorial. Jadi teks editorial dengan teks eksposisi memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Persamaannya sama-sama memaparkan atau menjelaskan sesuatu. Perbedaannya tidak semua eksposisi itu ya berisi paparan yang berisi sudut pandang penulis. Sedangkan editorial, paparan informasi yang di dalamnya berisi sudut pandang penulis. Jadi ada perbedaannya ya. Paham kan? Teks editorial ya tersusun atas struktur sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu ya, merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pernyataan pendapat atau tesis ya berisi sudut pandang penulis ya, tentang masalah yang akan dibahas. Biasanya tesis merupakan teori yang nantinya akan diperjelas dengan argumen. Nah, gitu ya. Struktur teks editorial yang kedua disebut penyampaian pendapat atau argumen. Pada bagian ini berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah disampaikan sebelumnya di bagian tesis.
Argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan ahli maupun fakta-fakta ya, berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Jadi di dalam struktur yang kedua ini ya, akan bisa kita temukan berbagai fakta dan berbagai opini. Kemudian struktur editorial yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial ya, berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Pernyataan atau penugasan ulang pendapat ya, berisi penegasan ulang ya, yang didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi teks editorial. Isi teks editorial ada di bagian penegasan. Selain itu, teks editorial juga memiliki kebahasaan. Berikut ini saya terangkan kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial ya tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ciri-ciri bahasa jurnalistik editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Jadi, kalimat retoris ini seperti kalimat tanya, tapi tidak untuk mencari jawaban. Contoh kalimat retoris. Nah, ini contohnya. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua orang pasti tentu saja ya ingin bahagia. Ini tidak perlu dijawab. Nah, itu disebut kalimat retoris. Bagaimana? Paham kan? Kemudian ciri kebahasaan yang kedua adalah kata kajian dan kata populer. Pilihan kata dalam penyusunan teks editorial memegang peranan penting untuk membuat pembaca paham ya, pada teks yang dibaca. Apabila pilihan kata yang digunakan itu sulit ya, pembaca tentu akan mengalami kesulitan ya, memahami teks editorial. Lain halnya jika teks editorial banyak menggunakan kata-kata populer. Isi teks tersebut ya akan mudah untuk dipahami orang lain. Kata populer ya merupakan istilah yang kerap ditemui pada suatu teks editorial. Sesuai dengan namanya ya, kata populer dipahami oleh masyarakat secara umum, secara luas ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata populer itu akan mudah untuk dipahami. Selain kata populer, ada pula kata kajian ya. Berbeda dengan kata populer ya, yang mudah dimengerti dan familiar. Kata kajian mempunyai makna yang terbatas pada bidang tertentu ya, sehingga sifatnya itu lebih spesifik. Tidak semua orang paham dengan istilah yang ada pada kata kajian, sebab biasanya kata kajian digunakan oleh ilmuwan ataupun orang-orang yang terpelajar untuk menulis karya ilmiah. Berikut ini contoh kata populer, misalnya kata utang, misalnya ya. Kata kajiannya ya kredit ya.
kata kredit ini merupakan kata kajian dalam bidang ilmu ekonomi. Nah, paham bukan yang dimaksud dengan kata populer dan kata kajian? Kebahasan teks editorial yang ketiga menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Berikut ini contohnya. Kesehatan tentu saja penting buat setiap individu. Untuk itu diperlukan gaya hidup yang sesuai buat menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Kata itu pada kalimat kedua mengacu pada kalimat sebelumnya, yaitu kesehatan yang sangat penting bagi setiap individu. Kemudian kebahasaan teks editorial yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Contoh konjungsi kausalitas, misalnya kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain-lain. Penggunaan konjungsi ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan oleh penulis editorial. Agar argumen-argumen itu menjadi kalimat yang nyambung atau kalimat itu padu, dibutuhkan konjungsi kausalitas. Nah, para peserta didik yang budiman, kalian telah paham kan yang dimaksud dengan teks editorial? Dengan membaca teks editorial, kita tidak hanya sekedar tahu dengan berbagai informasi yang telah terjadi, namun kita hendaknya bisa memahami dan menyikapinya dengan bijaksana. Terus semangat belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.